Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke tema 4, pembelajaran tema 4. Subtema 2 yaitu berbagai jenis pekerjaan, dengan subtemanya pekerjaan di sekitar kita. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami unsur-unsur dalam cerita, memahami berbagai jenis pekerjaan, dan memahami bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita, terutama sumber daya alam yang ada di laut, dan cara penggunaan teknologi yang tidak mencemari lingkungan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran itu, kita berdoa dulu, Dan untuk materi pertama, kalian tentu sudah belajar tentang cerita atau dongeng sebelum masuk ke tema 4. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kalian mengetahui tentang unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur dalam cerita tersebut meliputi tokoh. Tokoh di sini yaitu bisa tokoh protagonis dan tokoh antagonis, yaitu tokoh baik dan tokoh jahat. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa di sini yaitu urutan peristiwa dalam cerita dari peristiwa awal, inti, dan akhir. Yang ketiga yaitu latar, tempat terjadinya cerita. Latar di sini bisa di perkotaan, di pedesaan, di sekolah, dan di mana-mana. Intinya di tempat. Yang keempat yaitu penokohan. Penokohan di sini berupa watak, sifat dari pelaku atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita. Ada sifat baik, ada sifat jahat. Yang kelima yaitu inti cerita. Inti cerita di sini yaitu kalian bisa mengambil pesan moral atau amanat dalam cerita tersebut. Apa yang bisa kalian pelajari dalam cerita tersebut. Di sini setelah mengetahui unsur-unsur dalam cerita, setelah ibu memberikan dongeng dan cerita nanti di LKPD kalian bisa mengisi sesuai dengan pertanyaan yang diminta dari tugas yang ibu berikan. Setelah mempelajari ini, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini upaya menjaga keseimbangan alam. Upaya menjaga keseimbangan alam, terutama keseimbangan alam di laut, yaitu tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Jadi di sini kita menangkap ikan harus dilihat dulu berapa jumlah ikan yang bisa kita tangkap, tidak sekaligus kita ambil dalam satu waktu. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang mana kalau kita menggunakan bahan peledak atau racun akan merusak ekosistem dari laut tersebut. Ikan-ikan yang kecil dan telur ikan akan ikut mati sehingga daur hidup dari ikan akan terganggu atau ekosistem ikan akan terganggu. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Pukat harimau hampir sama dengan menggunakan bahan peledak atau racun, yang mana ini akan merusak juga ekosistem laut. Anak-anak ikan yang masih kecil dan telur ikan akan ikut terjaring, sehingga siklus dari ikan akan terganggu. Yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Jadi memperkirakan berapa lama ikan yang kita ambil itu bisa besar dan kita bisa mengambilnya lagi. Untuk materi kali ini juga, ibu telah mempersiapkan LKPD yang bisa kalian isi nanti saat pembelajaran berlangsung. Kalian bisa membuka Google atau YouTube untuk menambah wawasan kalian selain dengan membuka buku siswa atau LKS yang telah kalian punya.
Selanjutnya, karena kita membahas ekosistem laut atau jaga keseimbangan laut, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku yang melakukan usahanya di laut, yaitu di sini tentunya yaitu nelayan. Nelayan di sini dibagi menjadi dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Adapun nelayan tradisional biasanya hanya menggunakan perahu layar, mengandalkan angin untuk berlayar, dan menggunakan alat tangkap ikan yang sangat sederhana atau seadanya. Sedangkan nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan perahu bermesin atau perahu besar. Yang kedua, menggunakan peralatan lengkap modern untuk menangkap ikan. Yang ketiga, memanfaatkan gelombang suara atau sonar untuk mengetahui di mana keberadaan ikan itu yang banyak. Adapun persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern adalah tentunya yang pertama sama-sama mencari ikan, baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun untuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini ya sama aja dengan kegiatan ekonomi, yaitu menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari. Yang ketiga, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Baik nelayan modern maupun nelayan tradisional tetap mengandalkan perkiraan cuaca untuk berlayar. Ini untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan di laut. Sama dengan ini kalian bisa mengerjakan di LKPD. Untuk YouTube yang bisa kalian lihat, bisa ini YouTube yang gue siapin, boleh dilihat perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan di bidang barang dan pekerjaan di bidang jasa. Adapun contoh pekerjaan di bidang barang yaitu orang-orang yang menghasilkan barang. Contohnya pembuat roti, pembuat baju, pembuat sepatu, itu di bidang barang. Pengrajin, kerajinan. Terus untuk pekerjaan di bidang jasa adalah orang-orang yang menghasilkan jasa. Contohnya guru yang hanya memberikan ilmu pada muridnya. Yang kedua, dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketiga, perawat sama memberikan pelayanan kesehatan. Untuk tugas ini juga Ibu telah mempersiapkan LKPD yang bisa kalian kerjakan. Selanjutnya untuk evaluasi bisa kalian kerjakan Google Form yang akan Ibu kirim setelah pembelajaran inti ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Bapak dan Ibu tolong dampingi putra putrinya dalam belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.